bangun pagi itu kan subuh, terus udah itu kan masak, nyiapin sarapan untuk sekolah anak-anak itu, udah itu nganter sekolah, habis nganter sekolah kan ya itu di sela-sela kegiatan mengurus rumah tangga itu ya urusan itu apa produksi kolong saya itu. Program Pidra itu masuk di Desa Sanggeran tahun 2000, insya Allah tahun 2001. Terus saya itu masuk anggota Pidra tahun 2004 untuk kelompok yang terakhir. Dari Pidra itu banyak berbagai masukan, terutama untuk pelatihan teknis itu kebetulan di kelompok saya itu meminta pelatihan pembuatan kolong. Dari situ saya mencoba mempraktekkan di rumah sendiri. Awal mulanya itu dari kelompok. Saya mulai usaha kolong itu tahun 2000, akhir 2005. Kemudian setelah saya telusuri ternyata ada hasilnya gitu, saya mulai menekuni sekitar pertengahan 2006. Sampai saat ini ya akhirnya bisa berjalan. Pertama-tama kita mencari ketela. Kadang ya beli ke pasar, kadang ada orang yang nawarin ke rumah, kadang ada yang diantar gitu. Terus dari ketela itu nanti kita kupas, terus dicuci bersih, kemudian diparut. Habis diparut itu dipres, Pak. Habis dipres terus dihancurkan, kemudian dikukus. Kemudian habis dikukus itu dipisah-pisah gitu biar cepet dingin. Kalau udah dingin digiling pakai macam gilingan daging atau gilingan gedok lindri kayak gitu. Terus habis itu dipisah-pisahkan gitu, terus dibuat bulat-bulat ya, dibuat kolong lah. Tapi belum kolong matang, masih setengah matang. Habis itu dijemur. Kemudian kalau udah kering itu digoreng. Tapi habis goreng itu biasanya nggak langsung dibungkus, ditunggu agar agak dingin dulu baru dikemas. Hasil dari penjualan kolong itu ya untuk yang paling penting untuk saat ini untuk jajan anaknya, Pak. Ya untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kebutuhan konsumsi. Ya bagi saya itu sangat membantu sekali, Pak. Soalnya dulu waktu saya belum membuat kolong itu kayaknya ya bingung sekali mau cari uang dari mana itu, padahal masih kecil-kecil, sementara banyak membutuhkan uang itu. Untuk kendala saat ini yang saya alami adalah harga ketela dan harga minyak itu melonjak, Pak. Waktu awal-awal saya membuat kolong itu harga ketela satu sak kecil itu baru 5.000. Sekarang udah 15.000, Pak. Terus saya itu kalau pemasaran saya itu kalau mau menaikkan harga kan nggak semudah menaikkan harga bahan baku, Pak. Ya saya berharap usaha saya itu bisa maju, pemasaran bertambah luas. Otomatis kalau pemasaran itu bertambah luas ya pendapatan kan bertambah, Pak. Ya saya berdoa mudah-mudahan ada pihak-pihak lain yang ada kaitannya dengan masalah produksi itu ada yang memperhatikan kayak gitu. Jadi ada yang membantu lah.
Boten, Mbak. Harapan saya pendampingan itu masih berlanjut, terus program itu ya jangan berhenti dulu lah, masih diperpanjang berapa puluh tahun lagi gitu. Jadi masih ada dana-dana yang masuk terus kayak gitu. Iku kan klopo niku ketinggal manggaripun. Menika nggih sekitar medal niku tukulan manggar niku sekitar umur 2 bulan niku pun saged di napa niku? Dikarne cara istilahnya mriki dikarne ngaten mawon. Terus ibar niku dikarne selama sekitar 5 utawi 6 hari niku diuruti kembangin niku. Terus bibar niku ditali. Bibar ditali langsung saged dipotong ujungipun menika niku bibar niku sekitar napa kalih dinten napa 3 dinten sampun saged ditadhahi hasilipun. Saya kentel niku terus dititis wonten ing cithakan ingkang sampun dipun sediakaken wonten ing ngriku. Bibar deres dugi griya sekitar jam 6:30 enjing. Lah kebiasaan kula ingkang kula alami setiap dinten bar deres niku terus napa ngombeni lembu. Sak cekapipun nggih lembu kalih niku paling seprapat jam napa kalih dasa menit. Garapan kula saben dinten niku teng ngeslepan, buruh slepan niku sekitar jam 8 enjing mulai teng ngeslepan ngantos sak cekapipun menurut napa tiyang ingkang ngeslepaken niku wekdalipun
nek umpami rodok kathah mungkin kadang ngantos jam 11, menawi mboten sepinten kathah mungkin kadang jam 12 langkung sekedhik ngoten niku sampun bar. Lajeng menawi teng selipan niku sangat minim sangat sakjanipun hasilipun. Tapi krana kula nggih kalih selipan niku mboten tebih, dados nggih alhamdulillah ngantos sakniki nggih tasih bertahan kerja wonten niku. Ingkang langkung ageng manfaatipun kula kinten niku teng masalah lembu. Napa dipun wujudaken katul niku dipun paringaken lembu. Lah insyaallah 4 napa 5 bulan ngoten lembunipun sampun sade. Niku nembe kemawon ngrasaken hasilipun teng selipan. Nek hasil selipan niku pancen sangat minim. Lajeng pibar niku sekitar jam 1 niku dipun wontenaken aktivitas malih menika ingkang sering saking kula menika masalah menjahit. Krana wekdal jahit niku namung sisane wekdal deres, sisane wekdal ngeslep. Dados jahit niku angsalipun nggih mboten kathah. Nek sedinten niku nggih kinten-kinten nek baju niku saged angsal 1,5 istilahnya kalih dinten 3 biji ngoten nek baju. Tapi niku nek dong wonten garapan wong nggih jahit niku napa mlih tiyang desa sepindah niku kangge anak, kangge biaya anak sekolah. Kaping kalihipun nggih kebutuhan keluarga termasuk kangge dapur. Harapan kula nggih kula tumut pidran iki supados napa pidra ingkang sampun mlampah wonten ing dusun kula menika sageta saya maju menika saya bertahan ugi saged berkembang lan ugi saged napa ingkang dados kesulitan saking kula setiap hari wonten ing wedal ngajengipun menika umumipun masalah pertanian, peternakan niku saged komunikasi kalian wonten ing kelompok ing mriku kesulitan menapa ingkang nimpang dipun alami wonten ing masyarakat menika sageta mboten ngantos kepanjangan sageta dipun pecahaken umumipun wonten tumut kegiatan pidra wonten ing dusun kala wau. Mulai dari bangun tidur biasanya langsung sholat, habis itu mengerjakan pekerjaan di dapur, masak. Setelah itu ya siap-siap untuk persiapan karena saya masih punya anak kecil, persiapan untuk sekolah itu. Setelah habis masak biasanya bersih-bersih sekitar rumah, baru pergi aktivitas ke kandang. Ya biasanya 4:30 sampai jam 7, tapi untuk bersih-bersihnya itu kadang sampai jam 8. Saya masuk Pidra mulai pertengahan 2003, karena yang kemarin kan waktu informasi pertama yang ikut Pidra itu harus
janda-janda, tapi setelah itu waktu itu anggotanya banyak sekali di kelompok saya itu sekitar 26, tapi ternyata semua itu keluar, jadi anggota yang masuk itu anggota baru, dan saya memberanikan diri untuk masuk ke situ mulai bulan 6. Ya kalau saya sendiri memang kalau selama ikut Fitra saya nggak punya kendala, Mas. Malah saya merasa senang karena saya ini merasa bisa mendapat ilmu itu dengan cuma-cuma, misalnya nggak harus keluar uang, nggak harus gitu, tapi pengalaman kita bertambah selama ikut di Fitra itu. Untuk merawat ayamnya itu yang mulai umur 1 hari sampai 1 minggu itu biasanya perlu perhatian lebih. Misalnya suatu hari itu kalau malam itu biasanya dia itu teriak-teriak, jadi kita harus sabar menunggu sampai dia itu tenang. Ya kalau di kandang itu biasanya mencuci tempat minum, langsung mengganti air minumnya dan memberi pakan. Setelah itu memberi semprot di kandang itu. Semprotnya dilakukan itu setiap 2 hari sekali. Kendala saya terbesar ini di pakan. Kalau pemasaran mungkin nggak terlalu, tapi kalau di pakan ini selama ini mulai saya ternak itu pakan selalu naik saja, nggak ada turunnya. Bahkan kalau sampai sini pakan yang kualitas nomor 1 sama pakan yang kualitas nomor 3 itu harganya sama, Mas. Hari-hari biasanya itu penjual itu datang sendiri untuk ngambil ke sini, jadi saya nggak perlu nganterin. Terus kalau waktu hari raya itu memang banyak lingkungan sekitar yang beli ini. Bahkan kalau ada orang yang hajatan itu saya sendiri juga motong di rumah, menerima pesanan potongan itu. Untuk yang ayam yang tidak, perkembangan ayam kan nggak sama. Untuk yang kecil itu biasanya disembelih, dipotong, terus dimasak, baru dijual setelah masak itu, Mas. Hasil itu ya untuk keperluan sehari-hari, bisa untuk investasi juga ada, sedikit disisihkan untuk pembelian investasi. Kebutuhan selalu tercukupi. Ya karena kan saya di sini ikut Fitra dan saya sangat mengharap dari pihak Fitra itu sendiri benar-benar memberi pelatihan pakan itu, ndak cuma dari teori-teorinya, tapi kita diajak terjun langsung ke situ. Jadi tahu persis apa yang diperlukan di situ, misalnya ukurannya, misalnya jenis jagungnya digunakan, ketela itu harus yang gimana gitu, Mas. Harapan dari saya ya program itu tetap berjalan. Selama ini kan kelompok sendiri belum merasa maju benar gitu, belum yakin kalau itu kayak mau mandiri gitu. Tapi harapan saya itu masih ada dampingan terus dari Fitra.